Halo, apa kabarnya, friends? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi nih bertemu dengan aku, Cintanya Salsabila. Di pertemuan kali ini, aku bakal ngebahas materi tentang pengangguran. Lebih spesifiknya lagi, pengangguran friksional. Untuk friends di luar sana yang udah kelas 11, terutama jurusan IPS, bakal ketemu dengan istilah pengangguran friksional. Oleh karena itu, yuk simak video ini. Sebelum masuk ke dalam materinya, aku bakal ngasih tahu kalian tentang poin-poin materi yang bakal aku bahas dalam video ini. Yang pertama adalah pengertian dari pengangguran friksional. Yang kedua, penyebab terjadinya pengangguran friksional. Yang ketiga, contoh-contoh pengangguran friksional dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, cara mengatasi pengangguran friksional. Yang kelima, usaha yang dapat dilakukan untuk memperkecil jumlah pengangguran friksional. Dan yang keenam atau yang terakhir, dampak buruk dari pengangguran. Masuk ke poin yang pertama, itu pengertian pengangguran friksional. Nah, awal-awal masuk ke materi ini, aku yakin pertanyaan pertama yang muncul di benak kalian pasti, apa sih itu pengangguran friksional? Aku bantu jawab ya. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Nah, kesenjangan waktu, informasi, dan jarak tersebut dapat dicontohkan seperti angkatan kerja yang menganggur tinggal di desa. Ia akan susah mendapatkan informasi tentang lowongan kerja apabila ada lowongan kerja di kota. Nah, pengangguran friksional dapat juga dikatakan sebagai pengangguran sementara, bersifat sementara dan tidak lama ya, friends. Nah, masuk ke poin yang kedua, yaitu penyebab terjadinya pengangguran friksional. Nah, penyebab pertama yaitu kurangnya informasi lowongan kerja. Contohnya seperti yang udah aku jelaskan tadi ya. Nah, faktor lain juga seperti dapat kita contohkan, jika suatu perusahaan memiliki lowongan kerja nih, tapi lowongan kerja tersebut tidak dipublikasikan ke media sosial ataupun disebar melalui brosur, karena lowongan kerja tersebut hanya diisi oleh orang-orang dalam saja. Nah, penyebab yang kedua adalah proses rekrutmen dan negosiasi yang berlangsung cukup lama. Apa sih maksud dari rekrutmen dan negosiasi yang berlangsung cukup lama? Hal ini dapat kita contohkan seperti angkatan kerja yang melamar pekerjaan diterima di suatu perusahaan. Proses penerimaan tersebut atau memproses datanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, pada saat pemrosesan data tersebut, tenaga kerja tersebut dikategorikan sebagai pengangguran friksional. Untuk penyebab yang ketiga, tidak adanya urgensi atau agen untuk mencari pekerjaan baru. Apalagi sekarang, pasti jika ada lowongan kerja tidak bakal dipublik atau ditawarkan kepada orang lain. Karena suatu lowongan kerja sangat berharga bagi tenaga kerja yang sedang menganggur. Karena itu, berlomba-lomba untuk mendapatkan lowongan kerja tersebut. Jadi jangan harap akan ada suatu urgensi yang meminta tenaga kerja atau meminta kita untuk bekerja di suatu perusahaan. Itu untuk saat ini mustahil terjadi karena lapangan kerja sangat sedikit di Indonesia. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu contoh-contoh pengangguran friksional di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah contohnya seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, mengapa seseorang yang mencari pekerjaan masih dikategorikan ke pengangguran friksional? Kan dia udah punya aktivitas untuk mencari pekerjaan.
Nah, seseorang yang sedang mencari pekerjaan masih dikategorikan sebagai pengangguran friksional. Hal ini dikarenakan dia belum menghasilkan uang atau penghasilan yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Oleh karena itu, dia masih dikatakan sebagai pengangguran dan dikategorikan ke friksional atau sementara. Karena siapa tahu nanti dia diterima bekerja dan bekerja. Dia bakal menjadi angkatan kerja. Nah, untuk contoh yang kedua adalah masyarakat atau seseorang yang pindah pekerjaan. Hal ini dapat dicontohkan. Seseorang buruh pabrik tahu pindah pekerjaan ke buruh pabrik plastik. Proses perpindahan tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, pada saat itulah dia tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dia dikategorikan sebagai pengangguran friksional atau pengangguran sementara. Untuk contoh yang ketiga adalah seseorang yang belum mendapat pekerjaan karena tidak sesuai dengan keahliannya. Kita lihat sekarang banyak lowongan pekerjaan, apalagi di masa pandemi ini di bidang kesehatan. Tetapi banyak tenaga kerja yang menganggur tidak ingin mengambil kesempatan kerja tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan keahliannya atau dengan alasan lain gengsi karena tidak sesuai dengan jurusan yang ia ambil saat perguruan tinggi. Hal inilah yang membuat Indonesia masih memiliki angka pengangguran tinggi. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran TK atau tenaga kerja. Untuk cara yang ini, itu lebih tertuju kepada individu masing-masing. Karena ini adalah mengusahakan informasi. Tidak mungkin kan kita yang membutuhkan pekerjaan, orang lain yang mencarikan informasi untuk kita. Nah, untuk cara yang kedua adalah menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Nah, untuk cara ini lebih dikhususkan kepada perusahaan. Kenapa lebih dikhususkan kepada perusahaan? Karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana penggunaan tenaga kerja kita. Dengan kata lain, mereka bertugas untuk menyusun di bidang mana kita akan ditempatkan dan dalam jangka waktu lama atau pendek agar kita dapat mempersiapkan untuk pekerjaan selanjutnya dan tidak terjadi lagi pengangguran sementara atau pengangguran friksional ini. Nah, masuk ke poin selanjutnya, usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau memperkecil angka pengangguran friksional. Nah, untuk usaha yang pertama dapat dilakukan pemerintah nih. Usahanya dapat mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang kedua, meningkatkan mutu sekolah kejuruan. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang kondusif bagi penanam modal, transmigrasi, dan KB. Nah, pemerintah sudah mendirikan BLK nih, tapi tidak ada inisiatif kita untuk pergi ke sana agar mengasah kemampuan. Itu tidak ada juga gunanya ya, friends. Jadi, antara pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama agar terciptanya suatu tatanan negara yang maju dan makmur. Nah, usaha selain dilakukan pemerintah, ada juga usaha yang dapat kita lakukan sebagai individu dan masyarakat nih. Di antaranya, membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan. Misalnya, kita bekerja di perusahaan, tentu skill yang minimal kita miliki adalah kemampuan komputer dan bahasa asing. Contoh lain, kita bekerja di rumah sakit, tentu kemampuan yang perlu kita lakukan, kemampuan minimal yang kita perlukan adalah berbahasa dan berkomunikasi yang baik dengan sesama manusia. Nah, untuk usaha yang kedua adalah menanamkan jiwa wirausaha.
Jika jiwa kita saja tidak memiliki jiwa wirausaha, maka kita akan malas untuk mencari pekerjaan. Poin yang terakhir adalah dampak buruk dari pengangguran, atau dapat dikatakan sebagai dampak negatif. Nah, dampak negatif ini juga terbagi atas dua. Yang pertama terhadap ekonomi. Terhadap ekonomi, yang pertama tidak tergalak pertumbuhan ekonomi. Bayangkan saja, jika banyak angka pengangguran, tentu penghasilan atau pendapatan negara menurun. Jika pendapatan negara menurun, berarti pertumbuhan ekonomi tidak terlaksana. Nah, untuk yang kedua, kemakmuran rendah. Bayangkan saja jika banyak pengangguran, akan terjadi kemiskinan, dan jika terjadi kemiskinan, tentu otomatis rakyat tidak makmur. Yang ketiga, pendapatan pajak menurun. Nah, untuk dampak negatif pada bidang sosial, yang pertama adalah kehilangan pencarian. Tentu saja kan, jika menganggur berarti dengan kata lain tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki mata pencarian. Yang kedua, kehilangan terampil. Ini dapat kita contohkan. Jika seseorang tenaga kerja atau angkatan kerja sudah sekolah tinggi-tinggi, mendapatkan keahlian keterampilan, namun setelah lulus ia malas atau tidak mau mencari pekerjaan, tentu keterampilan yang ia miliki akan berkurang, walaupun tidak banyak tapi pasti ada. Nah, untuk dampak yang ketiga adalah ketidakstabilan sosial. Sekian pembahasan tentang pengangguran friksional yang dapat aku sampaikan ya, friends. Untuk informasi yang lebih lanjutnya, kalian bisa searching di Google atau melihat buku Intan Pariwara dan nge-searching link yang aku terakan di sini. Nah, sekian dari aku, terima kasih. Dadah.